Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Artinya ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan UAS pada pekan depan. Pada pertemuan ke-15 ini kita akan belajar tentang uji beda paired sample t-test. Ini adalah salah satu opsi. Kalau misalnya teman-teman mau nyusun skripsi, nggak mau pakai regresi, bisa pakai yang ini. Ya. Tapi sebelum kita bahas materinya, Ibu kemarin terlupa di video yang regresi linear berganda. Ibu pengen tampilkan sebenarnya di mana sih Bu kita bisa cari data sekunder untuk penelitian kita gitu. Ini sudah Ibu siapkan. Kita bisa yang pertama di BPS ya. Di BPS ini banyak sekali data. Teman-teman bisa lihat di data sosial dan kan ini macamnya ada banyak. Ada gender, geografi, iklim, IPM, kemudian sampai tenaga kerja. Di ekonomi dan perdagangan, teman-teman bisa cari data ekspor impor, energi, harga eceran dan lain sebagainya ya. Kemudian di pertanian dan pertambangan banyak sekali ada hortikultura sampai dengan tanaman pangan. Ini nanti tinggal disesuaikan saja dengan judul skripsi yang ingin teman-teman angkat. Baik, misalnya kemarin nih kita ambil tentang indeks pembangunan manusia. Ibu coba klik ya indeks pembangunan manusia. Di sini ada datanya. Contohnya nih, kita coba klik ya, indeks pembangunan manusia menurut provinsi dari tahun 2010 sampai 2021. Di sini lengkap ya, ada dari Aceh hingga sampai ke Papua ya. Kemudian secara agregat ya di Indonesia juga ada ya tingkat IPM-nya dari tahun berapa nih? Ini dari tahun 2019 dari tahun 2012. Sorry, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 ada ya. Kemudian misalnya teman-teman pengen ngambil data 2019 ke 2021, tinggal diklik saja bagian sini Excel-nya, ya kemudian dia akan terdownload, ya dia akan terdownload. Kita buka ya, tunggu sebentar. Oke, kita cari dulu datanya di sini deh. Nah, ada ya di sini adalah data Excel dari tadi IPM. Nah, data-data inilah yang kemudian nanti akan teman-teman olah dalam penelitian teman-teman. Ya, lengkap di sini dari Aceh sampai ke Papua, kemudian secara agregat atau rata-rata ya di Indonesia di 3 tahun 2019, 2020, 2021. Artinya kalau teman-teman pengen datanya dari 2010 sampai 2021 berarti seluruhan tabel ini di-download gitu. Ya, itu kalau misalnya ngambil data dari BPS. Kalau misalnya mau ada berbau syariah, teman-teman bisa cari data di statistik perbankan syariah. Masuk ke OJK ya, OJK Go ID. Kemudian misalnya pengen cari, kita buka salah satu ya. Ini ada statistik perbankan syariah di Januari 2020. Kita tunggu. Nah, di sini ada versi PDF dan ada versi Excel-nya. Kita coba buka yang PDF-nya. Mungkin agak butuh waktu ya. Kita tunggu. Jadi, ketika teman-teman sudah bisa ambil data sekunder, artinya nggak perlu lagi melakukan penelitian penelitian yang benar-benar turun ke lapangan ya, ngambil data primer, karena jelas itu butuh waktu, butuh tenaga. Tapi kalau teman-teman bisa ngambil data dari internet saja, ya kerjanya akan menjadi lebih ringan. Tinggal nanti kemampuan olah datanya dan interpretasinya yang harus lebih diasah. Itu kelebihannya. Jadi harapan ibu tidak ada lagi stigma yang mengatakan bahwa penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder itu sulit. Kita coba keluar dari apa ya dari stigma itu. Kita buktikan bahwa mahasiswa YN khususnya di FEBI itu bisa melakukan penyusunan skripsi dengan menggunakan data sekunder. Jadi kalau selama ini ada ketakutan ya susah ngolah datanya Bu, nggak ngerti gimana cari datanya Bu gitu. Informasi itu tersebar luas ya, banyak sekali di internet, tinggal kita mau belajar atau enggak gitu. Jadi supaya lebih beragam.
Kalau selama ini kita lihat penelitiannya kuantitatif dengan skop yang kecil gitu ya, nanti dengan penelitian menggunakan data sekunder, bahkan penelitiannya bukan hanya sifatnya nasional, tetapi bisa internasional. Kita coba buka ya, ini adalah SPS, Statistik Perbankan Syariah, jumlah halamannya 118, teman-teman. Ya, di sini, oke, kita lihat di daftar isi. Ini banyak sekali. Ada jumlah counter usaha syariah, tapi biasanya kita akan butuh ke data ini aja sih, data yang angka. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Misalnya teman-teman yang ingin mengangkat tentang pendapatan operasional ya. Kemudian di sini ada data tentang banyak ya yang terkait dengan pendapatan perbankan ya. Ini adalah laporan laba rugi bank. Jadi angka-angka inilah yang kemudian nanti akan teman-teman olah dan ini yang kemudian akan diinterpretasikan dan jadilah sebuah skripsi gitu. Oke, itu tadi ya pengantar saja terkait bagaimana kita bisa mengambil data sekunder. Jadi mudah-mudahan sudah ada sedikit pencerahan sehingga nanti akan tertarik. Yuk kita akan coba nyusun skripsi tidak lagi yang skupnya kecil, kemudian cari aman gitu ya, tapi lebih berani. Karena skripsi yang selesai itu memang baik, itu memang yang paling bagus, tetapi kalau kalian bisa untuk lebih dikembangkan itu akan menjadi lebih sempurna. Baik, ini adalah tentang uji paired sample test. Ibu akan tampilkan materinya dulu, ini sekilas saja. Nanti akan kita langsung praktek ke SPSS-nya ya. Uji paired sample test apa itu? Ya, uji paired sample test adalah bagian dari hipotesis komparatif ya untuk membandingkan data yang digunakan berupa data berskala interval atau rasio, data kuantitatif. Uji paired sample test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu kalau misalnya kita mau mengetahui perbedaan rata-rata sampel yang nggak berpasangan, ada dua sampel, maka hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji independen sample t-test. Kemudian uji paired sample t-test merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Jadi punya syarat kalau statistik parametrik ya data yang digunakan harus berdistribusi normal sehingga ketika melakukan pengujian dengan uji paired sample t-test kita harus melakukan uji normalitas data dulu untuk melihat apakah data kita berdistribusi atau normal atau tidak. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman pakai uji paired sample t-test berarti hanya menggunakan satu sampel saja. Tapi kalau teman-teman menggunakan uji independen sample t-test ya ada dua sampel yang digunakan, mana dua sampel tersebut tidak berpasangan. Jadi nanti bisa pakai uji normalitas data pakai uji Wilson ya. Ini adalah dengan jumlah sampel yang kecil. Ada yang bilang kalau sampel kecil itu di bawah 30, ada yang bilang kalau sampel kecil itu di bawah 50. Tapi Ibu lebih ke kalau sampel kecil itu di bawah 30. Jadi kalau di atas 30 itu sudah gunakan sampel yang besar. Kemudian untuk varian data dalam uji paired sample t-test ini boleh homogen, boleh tidak homogen ya. Bukan merupakan persyaratan mutlak. Tadi persyaratan mutlaknya adalah data yang digunakan berdistribusi normal. Kita lihat ke contoh yang gimana sih Bu uji paired sample t-test ini. Jadi ada seorang guru ya ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh dan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 tahun 2019. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar. Tes pertama, sebelum diterapkan penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery, dan tes yang kedua setelah teknik pembelajaran tersebut diterapkan. Jadi nanti ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah sebelum dilaksanakannya strategi pembelajaran Answer Gallery, kemudian nanti dites lagi setelah diterapkan, kemudian diberikan tes. Nanti mau dilihat apakah penerapan strategi pembelajaran tersebut memiliki pengaruh ya terhadap nilai siswa. Kalau yang sebelumnya kita belajar pakai regresi, kalau ini untuk melihat keadaan sebelum dan setelah terjadinya sesuatu atau diterapkannya sesuatu.
Paham ya? Jadi kalau uji paired sample t-test itu adalah kalau Ibu sederhananya bilang uji sebelum dan setelah. Jadi sampel yang digunakan ya, sampel yang digunakan itu hanya satu sampel, maksudnya tidak dua kelas ya di sini yang dipakai, hanya satu kelas, tetapi ada dua perlakuan ya, sebelum dilaksanakan pembelajaran Ensure Gallery dan setelah diterapkan. Jadi ada dua kondisi di sini. Itulah yang dikatakan uji paired ya, paired sample t-test. Kalau yang tadi uji independen tadi, misalnya dengan kasus yang sama akan ada diterapkan pembelajaran Ensure Gallery, tapi dia menggunakan dua sampel nih, misalnya kelas 5A dan kelas 5B. Maka kita pakai yang independent sample t-test. Karena apa? Karena sampelnya ada dua. Berhubung di sini sampelnya hanya satu, maka kita pakai uji paired sample t-test. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu si guru tersebut ya, dia memberikan soal pretest di mana hasil yang keluar adalah ya, ada 13 siswa yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian setelah dilaksanakan tadi strategi pembelajaran Ensure Gallery, lalu dikasih soal lagi nih, ada nggak perbedaan hasilnya? Kemudian ini adalah hasilnya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Jadi pertama apa tadi? Syarat dari uji paired sample t-test adalah data berdistribusi normal. Maka kita lakukan dulu uji normalitas data. Pada regresi kemarin sudah sempat belajar ya. Mudah-mudahan masih ingat. Caranya adalah dari menu analyze. Oh, nanti langsung praktek aja ya. Analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian nanti masuk ke menu explore, kita klik ya bagian yang normality, dan ini adalah outputnya. Ini adalah output test of normality. Karena kita menggunakan sampel kecil, maka kita pakai yang Sapir-Whorf. Tapi kalau data penelitian kita banyak, besar, kita pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat dari nilai signifikansi ya. Ketika nilai signifikansi lebih besar daripada nilai alfa, maka data dikatakan berdistribusi normal. Kita lihat hasil belajar pretestnya 0,345 dan hasil posttestnya 0,114. Kedua angka ini nilainya lebih besar daripada nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Ya, kemudian setelah itu barulah kita lakukan uji paired sample t-test dengan SPSS. Kita buka nanti dari SPSS, kemudian boleh kita masukkan datanya dulu, boleh kita masuk dari variable view-nya dulu ya, tinggal teman-teman nyamannya di mana. Tapi lebih enak kalau datanya sudah ready di Excel, kemudian kita copy, baru nanti kita ubah di variable view ya. Kemudian nanti, nah di sini kita ubah datanya. Biasanya di measure di sini kan ada pilihan nih ordinal, kemudian interval, dan ada scale. Jadi kita pilih yang skala ya, karena data kita bukan data nominal. Ya, kemudian disesuaikan nanti di sininya, di labelnya adalah nama ininya variabelnya. Kemudian di desimalnya ya kalau misalnya dia nggak ada datanya kemudian nggak ada koma di belakang ya berarti pakai saja yang 0. Tapi kalau misalnya nanti ada koma, maka kita pakai ada berapa di belakang koma. Ini nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Lalu setelah itu kita kopikan datanya ke sini. Sudah ada ya. Ini tadi data yang di Excel. Kemudian kita kopikan ke SPSS-nya. Ini adalah hasilnya. Lalu apa yang dilakukan setelah datanya ready, kita klik menu Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian klik Paired Sample T-Test. Nah, ini ya dari sini menu Analyze, Compare Mean, kemudian Paired Sample T-Test. Setelah itu, tinggal kita pindahkan variabel ya, variabel pretestnya di sini, kemudian variabel posttestnya di sini ya, karena ada dua variabel. Lalu setelah itu tinggal kita pastikan bahwa kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau dengan alfa 5%. Setelah itu klik menu OK, maka akan ada output yang ini di outputnya. Nanti ada 3. Jadi di output yang pertama ini adalah paired sample statistik. Jadi untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata hasil pretest dengan posttest si tadi ya metode pembelajaran Ensure Gallery. Di nilai pretest, nilai rata-ratanya ya
adalah 54,62. Setelah diadakan post testnya, nilai minnya naik, nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-rata hasil belajarnya menjadi 67,69. Jadi dua angka yang berbeda ini saja berarti sudah menunjukkan kalau terdapat perbedaan rata-rata penggunaan metode Answer Gallery ya, ketika dengan hasil pretest dan post test yang berbeda. Tetapi perbedaan nilai min ini belum mencerminkan adanya pengaruh yang signifikan atau enggak. Nanti untuk melihat pengaruh signifikan atau tidak, itu kita lihat di output yang ketiga. Ini output yang pertama ya. Jadi hanya untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata. Dalam hal ini berarti hasil belajarnya ya, dengan menggunakan Answer Gallery pada pre dan post test. Itu adalah output yang pertama. Lalu di output yang kedua, di sini adalah untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara dua variabel ya. Dalam hal ini adalah variabel pretest dan post test ya. Di sini kita perhatikan nilai signifikansinya. Ketika nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan post test. Maksudnya gimana, Bu? Bahwa nilai pretest bahwa nilai post test itu tidak ada hubungannya dengan nilai pretest sebelumnya, ya. Beda ya, ngomongin pengaruh dengan ngomongin hubungan. Intinya adalah bahwa antar variabel tidak memiliki hubungan, ya. Kemudian di output yang ketiga, ini adalah output yang paling penting. Kenapa? Karena di sini kita akan melihat apakah terdapat pengaruh penggunaan metode belajar Answer Gallery tadi ya. Perhatikan di nilai signifikansinya ada two tail ya. Di nilai ini nilainya kan 0,002. Maka kita bandingkan dengan nilai alfa. Maka ketika nilainya lebih kecil, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode belajar Answer Gallery. Itu ya. Kalau nilainya lebih kecil berarti dia ada pengaruh yang signifikan atau ada perbedaan yang signifikan. Itu kalau kita menggunakan nilai signifikansi. Jadi kalau mau pakai yang membandingkan dengan T tabel juga bisa. Kita lihat dulu di sini rumusan hipotesis yang pertama adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar, bla bla bla. Kemudian HA-nya ada perbedaan rata-rata, berarti ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery, bla 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 gitu ya. Ingat, H0 tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, HA ada perbedaan atau ada pengaruh. Tadi ya, nilai signifikansinya lebih kecil. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil, maka H0-nya ditolak. H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Berarti kita terima ada perbedaan rata-rata hasil belajar atau ada pengaruh yang signifikan antara nilai post test dan pretest setelah digunakan metode pembelajaran Answer Gallery. Itu kurang lebih. Lalu kalau misalnya mau pakai nilai T-table juga boleh. Jadi nanti tinggal dibandingkan saja ya. Waktu itu sudah Ibu ajarkan bagaimana cara membaca T-table. Tinggal nanti ini PPT-nya akan Ibu share, tinggal nanti ini dibaca saja sih ya untuk pengetahuan. Nah, ini ya nilai T-tabelnya DF-nya 12 karena dikurangin 1 ya. Tadi sampelnya 13, kita kurang 1, 12. Kemudian T-nya 0,05-nya dibagi 2, maka kita lihat yang di sini ya, T yang di 0,025. Maka ini adalah nilai T-tabel 2175. Kemudian kita bandingkan T hitungnya. T hitungnya 3,9, T tabelnya 2,7, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya mau pakai nilai signifikansi atau nilai T tabel, kesimpulannya tetap sama. Itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Ibu sudah siapkan data, ya. Ini adalah data ekspor dalam kurun waktu sebelum dan setelah adanya pandemi, ya. Data sebelum dan setelah pandemi. Taruhlah pandemi itu terjadi kan akhir tahun 2019 akhir ya.
Maka di sini data yang digunakan adalah data sebelum terjadinya pandemi dan setelah terjadinya pandemi. Berarti sebelum tahun 2019 akhir ya, dan setelah tahun sama ya, karena kita pakai bulannya 12, artinya 12 bulan sebelum dan 12 bulan setelah terjadinya pandemi. Ini kita sudah punya datanya. Lalu kita mau lihat apakah pandemi itu punya pengaruh nggak sih terhadap nilai ekspor sebelum dan setelah gitu. Ya, ini data Ibu ambil dari Badan Pusat Statistik. Kemudian kita buka SPSS-nya. Di sini Ibu pakai versi yang 24. Oke, kita kopikan dulu datanya, tinggal nanti kita perbaiki di variabel view. Ini adalah data ekspor ya. Mudah-mudahan nanti setelah teman-teman menyimak video ini sampai akhir, ada kepikiran saya mau ngambil yang ini aja deh karena kayaknya ujinya lebih sederhana. Kita beri nama di sini ekspor sebelum ya. Ini nggak boleh pakai spasi kan? Dan yang satunya ekspor setelah. Di sini karena datanya nggak pakai koma, data aslinya kan nggak pakai koma-koma nih, dia bukan pecahan nih, dia bulat, maka ya udah desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu di sini di label ini maksudnya adalah penjelasan ya, karena yang tadi nggak boleh pakai spasi, maka di sini boleh. Ya, kita tulis seperti ini. Satunya ekspor setelah. Lalu di measure pindah ke skala, scale, pindah ke scale. Dan kita tengok lagi di data view. Nah, sudah cantik ya. Lalu tadi uji normalitas data, kita mau lihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak sebagai salah satu syarat uji parametrik. Kita lihat kemarin gimana dari analyze, descriptive statis, kemudian kita klik export, kemudian kita pindahkan ke sini. Yang satunya ke sini juga karena dia bukan regresi ya. Kemarin kalau regresi kan Y-nya pindah ke sini, X-nya pindah ke sini gitu. Ini karena dia bukan regresi ya, pindahkan saja ke dependent list semua ya. Lalu kita klik plot, iki stem and leaf, kemudian normality plot. Kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat, maka ini adalah output dari uji normalitas tadi ya dengan menggunakan Shapiro Wilk. Nah ini ya, maka outputnya yang ini teman-teman. Shapiro Wilk. Kita kopikan ke Word. Sudah Ibu kopikan ya. Ini adalah uji normalitas. Kita lihat langsung aja lah ya. Kita lihat ketentuannya apa katanya. Kalau nilai signifikansi lebih besar daripada nilai alfa, maka data berdistribusi normal. Kita lihat 0,8 dan 0,2 nilainya lebih besar, maka data ekspor setelah dan data ekspor sebelum berdistribusi normal. Sekarang kita lihat ke ini ya, uji paired-nya. Klik menu analyze, kemudian compare mean dan paired sample t-test. Oke, kita pindah ya, ekspor kita pindah ke variabel 1. Yang satunya kita pindah ke variabel 2. Dan langsung kita klik OK. Nah, hanya dalam sekian detik sudah ada output. 3 output. Output yang pertama, paired sample statistik. Output yang kedua, paired sample correlation. Output yang ketiga, paired sample t-test. Kita kopikan ketiga ini ke Word. Dia ya, sudah Ibu kopikan. Ini yang pertama tadi. Output yang pertama katanya apa? Melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata kondisi sebelum dan setelah pandemi. Kita lihat min-nya di sini. Ya, kondisi sebelum adalah 13.973,50. Sementara setelah adalah 13.608,83. Artinya ada perbedaan rata-rata kondisi ekspor sebelum pandemi dan ekspor setelah pandemi. Tetapi artinya ada perbedaan rata-rata, belum tentu ada pengaruh yang signifikan. Maka nanti harus kita lihat di output yang ketiga.
Ya, fix ya, di output yang pertama sudah jelas ada perbedaan rata-rata nilai ekspor dalam kondisi sebelum dan setelah pandemi. Lalu di output yang ketiga kita mau lihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel ya, dalam hal ini ekspor sebelum dan ekspor setelah pandemi. Lihat saja di nilai signifikansi. Di nilai signifikansi kalau misalnya lebih besar daripada nilai alfa, maka kedua variabel ekspor sebelum dan ekspor setelah tidak memiliki hubungan. Ya, nggak ada. Oke, lanjut. Sekarang 0, oke, 0,4 kan lebih besar nih dari 0,05, berarti tidak terdapat hubungan antara nilai ekspor sebelum dan setelah pandemi. Sekarang kita mau melihat ada atau tidaknya pengaruh pandemi terhadap nilai ekspor. Ini adalah variabel yang paling penting karena ini menjawab hasil penelitian kita. Ingat ketentuannya, ketika nilai signifikansi lebih besar daripada nilai alfa, maka tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh berarti H0-nya diterima. Berarti di sini sudah kelihatan bahwa nilai signifikansi 0,459, artinya lebih besar daripada nilai alfa. Artinya apa? Bahwa pandemi tidak terlalu berpengaruh ya, walaupun punya perbedaan nilai rata-rata, tetapi pengaruhnya ternyata tidak signifikan. Kenapa? Karena ya bisa jadi pengaruhnya itu sangat kecil, sehingga pada akhirnya kesimpulannya adalah nilai signifikansi 0,459 lebih besar daripada 0,5, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pandemi COVID terhadap nilai ekspor. Lebih sederhana ya alat uji yang ini. Tinggal nanti teman-teman cari aja datanya nih, mau ngangkat tema tentang apa. Apakah nilai saham ya, nilai saham sebelum dan setelah, atau nilai saham setelah diterbitkannya undang-undang bla bla bla, kan banyak. Tinggal cari referensi, banyakin baca. Sekarang media internet itu menyediakan berbagai informasi yang mau kita cari gitu, tinggal kita mau belajar atau tidak. Oke teman-teman, itu tadi tentang paired sample t-test ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan bisa jadi nanti soal ini akan muncul di ujian akhir semester. Jadi mohon dipahami dengan baik, kalau tidak mengerti tanyakan di grup ya. Nanti akan Ibu pertimbangkan terkait apakah soal ini akan keluar di UAS atau tidak, tapi bisa jadi iya. Kemudian di soal lainnya jelas ya, kemarin Ibu sudah sempat bahas tuh gimana sih Bu soal UASnya ya. Ibu sudah buat kisi-kisinya ya. Kisi-kisi Ibu sudah buat, tapi Ibu agak lupa naruhnya ya. Coba ya, sebentar ya. Kisi-kisi. Nggak jalan ya. Tidak ada ya. Ibu sudah buat, tapi intinya adalah nanti teman-teman Ibu minta untuk untuk menginterpretasi hasil daripada uji regresi. Ya. Baik dengan menggunakan SPSS maupun dengan menggunakan eViews. Kita buka saja jawabannya karena nggak ketemu tadi kisi-kisinya, Ibu lupa taruhnya di mana. Jadi nanti antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda ya. Yang satu menggunakan eViews, yang satu menggunakan SPSS. Dan ingat, yang pertama harus teman-teman interpretasi adalah terkait uji asumsi klasiknya. Dari uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, multikoliniaritas, autokorelasi. Lalu teman-teman nanti Ibu minta untuk membuatkan hipotesisnya. Lalu Ibu minta untuk interpretasi hasil dari uji hipotesis baik secara parsial maupun secara simultan. Ya. Terus nanti juga Ibu minta kalian untuk interpretasi makna daripada R square. Ya, jadi dua macam.
dengan menggunakan SPSS dan dengan menggunakan eFuse. Jadi antar satu orang dan orang yang lain berbeda dan ibu minta kerjakan itu sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Karena ujiannya offline, jangan lupa hadir tepat waktu dan membawa kertas folio bergaris sendiri. Waktunya 90 menit. UAS ini adalah apa ya? Penyumbang terbesar ya poin kalian untuk nilai. Jadi ibu minta tolong ini diseriusin banget, ibu sudah kasih kisi-kisinya, ibu sudah buatkan videonya, tinggal kalian belajar aja. Soalnya sudah jelas ya tentang regresi linear berganda dan uji paired sample t-test terkait interpretasi data. Jadi kalau sampai ada yang ngulang, nilainya kecil ya, berarti memang kalian upayanya yang kurang maksimal. Kecuali kalau ibu nggak kasih ini deh kisi-kisi wajar, tapi sudah ibu kasih kisi-kisi ya berarti harusnya lebih menggunakan teman. Baik teman-teman, untuk pertemuan ke-15 ini ibu cukupkan. Mudah-mudahan penjelasan ibu bisa kalian pahami dengan baik dan mudah-mudahan UAS pada pekan depan dapat berjalan dengan lancar dan semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.